Talim kita hari ini At-Ta'amul Ma'al-Jin pada buruk ya Asy-Syari'iyah bab 2 ya kalau nggak salah, betul bab 2. Ini terkait amalan ya. Jadi yang antum kaji sekarang ini penterapis. Jadi antum harus bisa menterapis diri antum sendiri. Dan ini suatu metode kalau ditarikan ke epistemologi bisa diajarkan ke yang lain. Jadi tolong dicatat runutnya, semuanya berdasarkan hadis Nabi. Insya Allah banyak faedahnya untuk kita membantu orang lain. Tapi utamakan dulu amalan terhadap diri. Kemarin sudah kita bahas, tapi belum lengkap. Bab 2 ini agak panjang kayaknya ya. Tapi kita buat dua rekaman ya atau video supaya lebih mafhum ya, lebih paham amalan ini. Jangan disepelekan hal ini, insya Allah berfaedah. Langsung aja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita sama-sama talqin zikir, tahara, salawatan, luruskan niat kita, tentunya nyari doa. Mudah-mudahan menjadi faedah dalam aurat amalan wirid kita. Lurus niat, ridha Allah diikuti, syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat bumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Niat doa ridha Allah. Ilahi anta maksudi walidhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kepala tunduk ke bawah, tahan, bersihkan dulu memori kepala, pikiran kita. Ulang. Zikir dimulai dari bawah, tarik ke atas, buang ke kanan, buang ke kiri, guncangkan hati Allah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi warid lokana luhi atini maha kataka mama tawajuh mata ditutup, kepala tunduk ke sebelah kiri, lidah dilipat ke langit-langit atas, dalam hati berzikir kopi Allah.
ila hadiniya asyari wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah wa ridwahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, takdir hajatina pasamnya. Wa khususan Abadullah Nur Muhammad, khususan Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus wali al-hadi kalimatul rahim, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wadika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa ulaka bi ni'matika 'alayya wa dzambi fafirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan bil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan bil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nari wa ta'afa indal hisab. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Amin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilahil ma'bud wa salatu wassalamu bi ayasiri hayati wujud wa ashabil adzami li kulli mawjud. Salatan tutafil qulubina iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Patuwahi mu'ayat patuhalana biha nurul jannat wa nurul na'i wa nurul najari ila wajikal karim. Subhana ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan ya Allah mudah-mudahan meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tamatil lati la yujawijuhuna barun wa fajirun min syarri ma yanjilu minasyama'i wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma jara fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnatil lailil wan nahar wa min syarri tawarikil laili wa min syarri kulli tairin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan zat Allah yang Maha Mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya,
dari keburukan yang turun dari langit, keburukan apa yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi, keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang maha penyayang, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajirom para ahli semuanya yang hadir rahimahumullah, baik yang hadir secara talaki langsung maupun tidak langsung, juga ulama al-qurama wa masyayikhan al-aija wa bikum qadimal murabi hadal mahat asyatid, tentunya al-fatah guru kita Sobil Qadilah, para iwan akhwat semuanya sehat semuanya kan, walafiat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas langsung Al-Fakir yang bodoh ini. Tajuk kita malam ini kita lanjutkan dengan risalah sebelumnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi at-ta'amul ma'al jin wa adabu ar-rokta asy-syar'iyah bab 2. Artinya hati-hati berurusan dengan makhluk jin dan adab ruqyah syariah untuk bisa mengatasinya. Ya. Amma ba'du. Ruqyah itu termasuk bagian dari doa. Jadi ruqyah itu doa, tapi bagian dari doa. Jadi ruqyah itu adalah sifatnya doa yang khusus. Doa yang khusus, ya. Sifatnya begitu. Kekhususan yang perlu kita perhatikan supaya ada perbedaan dengan doa. Ini kan mesti paham. Kekhususannya umumnya ruqyah itu bentuk permohonan perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin ataupun fisik, bahkan termasuk tempat tinggal kita yang bersifat materi, rumah. Ya, jadi itu pengertian ruqyah dalam doa, khusus sifatnya, ya. Jadi termasuk juga rumah materi bisa di ruqyah. Karena itu ahli ruqyah bernama Ibnu Atsir, seorang ulama tasawuf juga, berkata, al-ru'yatul hisalatul wiqayati tuqra'u lil ashkasil marda'a mithlal huma awal masih aw gairiha minal amrodi. Artinya ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit seperti demam, kerasukan, juga penyakit yang bersifat fisik lainnya. Ini dibukukan, judul bukunya untuk referensi antum, An-Nihayah fil Gharib al-Atsyar. Kesimpulan yang antum sampaikan tadi ada di bab 2 halaman 254. Itu referensinya. Pengarangnya udah tahu, Ibnu Atsir. Ya. Aduh, detail banget ya antum nih. Ya harus detail lah ya, jelas kan? Iya kan? Pusing antum kalau menghadapi orang intelektual tinggi ini. Ya, alhamdulillah antum udah pada intelektual tinggi. Nanti dalilnya mana, buktinya mana, referensinya mana? Ya antum nggak ingin ya segala sesuatu ada dasarnya kan? Ada ilmunya. Ya. Itu sebabnya kalimat yang dibaca dalam ruqyah sifatnya khusus. Kalau antum ingin meruqyah harus tahu bedanya ini doa, ini ruqyah. Apa kira-kira perbedaan awalnya? Tadi kan udah paham. Nawaitu saya untuk meruqyah. Niatnya ruqyah. Ada nawaitulnya ke ruqyah. Kalau nggak ada itu nggak jadi tuh ruqyah.
Itu sering lupa. Bismillah bisa jadi ruqyah, asma bismillahirrahmanirrahim, asma al-fatihah bisa jadi ruqyah kalau diniatkan untuk ruqyah. Paham ya? Paham ya? Poinnya itu dulu ya, ikhwan semuanya ya. Ini yang kecilnya harus dipahami. Oh, langsung ruqyah, nggak ada niat ruqyah, nggak jadi. Segala sesuatu berdasarkan nih niatnya. Udah paham? Itu poin pertama, peruqyah. Nah, Andung ngajarin meruqyah diri sendiri. Kalau tegang-tegang jangan minta ke Andung ya, karena Andung kasih obatnya. Gitu. Belum apa-apa udah nakut-nakutin. Enggak. Ya. Andung kasih yang biasa-biasa aja dulu. Insya Allah yakini ya. Ini penting banget gitu ya. Jadi kalimat ruqyah itu sifatnya khusus, harus ada niat ruqyah. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu dulu ya. Nah, sementara doa sifatnya lebih umum. Doa ya, saya memohon, kan gitu niatnya. Betul kan? Kalau ruqyah ada usaha, ada obat. Itu bedanya. Niat ruqyah lebih umum kalau doa itu. Menyangkut semua bentuk permohonan itu doa. Karenanya ulama ahli seorang tabib juga yang bernama Al-Qarafi mengatakan begini ya. Al-ruqiyatul lafju qasun yaqulu bi qasdil lafjihi lil shifai minal maradi wa kullu dzalika yusabibu dzalika darara. Artinya udah tahu dia antum kan? Iya kan? Oh, udah pada hebat bahasa Arabnya kan. Ya. Bukunya Ainul Ma'bud bab 10 halaman 264, judul bukunya Aunul Ma'bud bab 10 halaman 264. Pengarangnya siapa? Al-Qarafi. Itu susul ya. Ya, arti tadi ruqyah adalah lafaz khusus yang diucapkan dengan niat tuh. Al-ruqiyatul lafju qasun yuqalu bi qasdil lafzi. Iya kan? Dengan niat. Mengucapkannya dengan niat untuk kesembuhan dari penyakit dan segala sebab yang merusak. Nah, kalau di prodi terapi tasawuf, kan gitu. Nggak ngajarin ini, yang puluhan tahun tuh nggak laku itu, nggak bisa antum jadi terapi. Pangkalnya harus tahu niat. Nanti jadi doa. Kalau doa terserah Allah kan, bisa dikabulkan sekarang, bisa dikabulkan nanti. Tapi kalau ruqyah harus jadi, iya kan? Nah, tambah pintar ya, malas nggak dibayar. Udah paham ya. Jadi itu sandarannya ya. Karena itu, Andung mau tanya, prinsip ruqyah itu apa? Wahiyya qiraatun ayati minal qur'ani aw adayatun minal ahadithi nabawiyati biqasdi himayati anfusina minal amrodi dalika anfusina al jasadiyati wa ghairi wa jasadiyati. Itu dia prinsip ruqyah. Iya kan? Ya Ustadz tadi ngangguk-ngangguk, yang lain ngangguk-ngangguk lah, biar nggak ngerti nggak apa-apa ngangguk gitu. Tuh keren. Ya. Artinya gini, adalah membaca ayat Al-Quran, prinsip ruqyah gitu. Harus membaca ayat Al-Quran dan doa-doa hadis ya, yang khusus ayat dan doanya untuk ruqyah. Ya. Nah, dengan niat melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non fisik. Itu dia prinsip ruqyah, baik fisik maupun non fisik. Ya. Disinilah kita bisa membedakan
antara ruqyah dengan membaca Al-Quran atau berdoa biasa. Ya, ada nawaitunya. Kebanyakan orang peruqyah itu nggak jadi karena dia tidak niat ruqyah. Ya, itu dia masalahnya. Padahal yang sepele. Ya. Jadi bacaan Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah. Tuh, kan gampang tuh. Ya, betul kan? Karena itu kondisi hati peruqyah maupun antum mau diruqyah menentukan sultan kekuatan ruqyah. Kondisi hati bersifat nawaitu kan. Hati-hati, jangan sembarangan. Saya mau diruqyah, kondisi hatinya gimana nih? Marah, kesel, jangan ruqyah. Itu pesan Nabi. Kalau kondisi hati kita belum ikhlas banget, jangan ruqyah. Baik yang akan diruqyah maupun si pengruqyah, itu poinnya. Ya kan? Nah, semakin tinggi tawakal antum kepada Allah ketika meruqyah ataupun meruqyah diri, semakin besar peluang kekuatan ruqyah itu terkabulkan oleh Allah. Yakin? Itu gunanya kita thayyibah dengan zikir, membersihkan dulu. Itu gunanya. Jadi sangkut paut ruqyah itu dengan ketenangan batin, kebersihan kolbu, kebersihan pikiran. Banyak pengeruqyah itu kalau pikirannya bisnis udah kacau ini. Iya kan? Nah, sebaiknya kita meruqyah diri. Makanya kata Nabi, orang yang mulia yang tidak akan dihisap ya, langsung ke surga adalah orang yang nggak pernah minta di ruqyah. Kemarin tuh ya, oh, nggak enak nih ngaji dia, jadi nggak boleh minta ruqyah. Iya, kalau udah pengek ya minta ruqyah lah. Udah kerasa sakit kan, betul kan? Tapi kalau antum bisa meruqyah diri antum sendiri, itu beda ceritanya. Berarti antum sudah mampu meruqyah, itu yang mulia. Itulah yang disebut kata Nabi ahlul surga. Apa? Ahli surga. Kalau orang sudah bisa memperbaiki dirinya dan sudah bisa memperbaiki orang banyak, maka kata Nabi itulah ahlul surga, ahli surga. Enak kan jadi penterapis? Iya kan? Ya iya, bukan ahli agama, SAG, ahli agama gue, bukan. Jadilah cita-cita itu ahli surga. Iya kan? Kemana ngaji ya? Ya. Jadi jelas, ruqyah perlu tawakal tinggi, perlu hati bersih, perlu taharah. Baik pikiran, baik nafs kendalikan, baik kolbu tenangkan. Baru antum meruqyah atau meruqyah diri, membantu atau meruqyah. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal kepada Allah, perbesar husnuzon, berprasangka baik, berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkan. Kita kan sering, aduh, ini masa dengan air bisa sembuh ya, ini harus ke dokter juga nih. Kalah dong dokter sama Allah, sama dokter kan? Nggak bisa begitu. Berprasangka baik, semua dengan ini bisa sembuh kalau Allah meridhoi dan berkehendak. Itu itikad. Duduk ya. Makanya kemarin ngaji andukan, bila perlu dokter medis gak laku, dokter jiwa gak laku, kemana lah ini? Bila perlu gak laku. Iya kan? Kita jadi dokter jiwa, kita jadi dokter medis. Hebat gak Quran itu? Sainnya tinggi loh. Jangan sepelekan itu. Allah yang menyembuhkan dan akan membersihkan, mensucikan, memberkahi rumah tempat tinggal kalian, juga termasuk tempat usaha kalian, insya Allah.
Jadi ruqyah tidak pendek ke situ aja. Fisik bisa, tempat bisa, tempat usaha bisa. Dan semua ada sunnahnya, ada tuntunannya. Ya. Nggak mungkin lah nggak ada tuntunannya. Begitu lengkapnya Quran. Sesungguhnya pada tubuh manusia ada 9 bagian tubuh yang paling disukai makhluk jin. 9 bagian. Ini udah masuk nih. Tanpa paham ini repot nanti pengurunya. Ya. Ada 9. Selalu dibersihkan dulu. Baik pengruqyah maupun yang akan diruqyah. 9 itu termasuk ruqyah, udah masuk. Itu konsepnya sebetulnya ada di Inaba. Jadi epistemologi pengenalannya gini. Pada tubuh manusia itu ada 9 bagian lubang tubuh yang paling disukai makhluk jin. Kalau antum biasa membersihkannya, maka jin minggat. Bukan jin korin. Duduk. Kenapa jin korin gak mau minggat? Karena jin korin ditetapkan Allah mempunyai hak pada tubuh antum. Tahu nggak? Tiap ada manusia ada jinnya pendampingnya, betul kan? Berarti dia ada hak di situ. Tapi yang nggak boleh yang nempel-nempel itu, yang dibawa dari luar, betul kan? Nan menurui ampe dan menurui tigo itu bahasa dulunya, ya, duduk paham ya? Agak vulgar nggak apa-apa, tapi nggak kacangan, ya, gitu. Jadi ada 9 itu yang masuk. Korin punya hak udah di dalam, ya udah di dalam, ya. Jadi nggak bisa dipungkiri manusia itu bukan satu-satunya makhluk Allah yang mengisi alam semesta ini. Kita banyak nggak tahu loh, banyak makhluk lain loh, nggak jin aja. Ya, dijelaskan itu di Al-Quran. Melainkan ada jin yang bersifat setan, ada jin yang soleh, betul kan? Muslim, itu aja yang kita ketahui, yang hidup berdampingan dengan kita. Ya, ada amuba, ada plasma, ada bioritmik yang mesti kita pahami. Wah, udah repot deh itu. Itu bahasa-bahasa yang belum terungkap dari rahasia Quran. Ya. Seperti kita ketahui, jin yang bersifat setan memiliki misi untuk merusak, menghasut manusia ke jalan yang salah. Nggak mungkin lah diciptakan surga neraka kalau tidak ada jin dan setan di badan kita kan, yang meledek-ledek kita kan. Itu maka dikasih akal, dikasih ilmu pengendali, dikasih adab. Tiap tahun 30 hari puasa di Hawa, betul kan? Sarangnya juga, ya. Mereka pun berlomba-lomba untuk mengajak manusia berbuat maksiat karena itu disuruh Allah, ya, agar kelak manusia bisa turut ikut dengan bisikannya ke neraka, gitulah. Cukup hanya satu jin saja yang natural yang disebut jin korin, yang mempunyai hak pada badan antum. Jangan ditambah lagi teman-teman yang lain. Itu yang disebut naruptis. Naruptis, nar masuk. Kalau naruptis masukkan nuruptis, cahaya masukkan. Lawannya gitu. Ya. Maka beradu dia. Kalau antum ruptis pilih nar atau nur. Nur kita bisa memanggil semua bisa. Nur. Nar ngelihat nur antum. Kalau antum tidak memblacknya dengan nur ruptis, maka nar otomatis masuk. Begitu deh bahasanya. Duduk ya. Nah, cara-cara untuk membloknya ini dia. Ya. Cukup hanya satu jin ya. Jangan dimasukkan naruptisnya. Naruptis itu ada yang berbentuk seperti manusia. Yang ada jin yang berbentuk manusia. Ya teman antum. Nih. Dah kita main game yuk. Oh deh judi kita.
Berdua kita, lawan kita. Masukin tuh, masuk tuh. Kacau itu, udah kacau itu. Kalau antum ada kehendak, blok, di blocking. Kan harus jelas, harus detail ini. Makanya orang-orang yang mempunyai keinginan baik, ya, study, apapun juga, ingin sehat, tolong blok teman-teman yang membawa keburukan. Temanmu adalah agamamu. Betul kan? Di situ yang mesti dipilih. Cukup satu aja deh. Korin aja kita kelabakan satu ya. Banyak taja lapar. Kok dibawa adonan tigo, adonan nampe. Kapatan jama adonan li adonan tigo. Ini masukan dari luar lu udah. Apaan yang andol gitu. Kok andong tahu ya? Tabaco. Mau kayak gitu bisa bacanya? Harus. Itu bukan mainan bohong loh. Baca kejiwaan orang itu bahasa modernnya. Tapi sampai yang disebut plasmanya kelihatan. Raut mukanya kelihatan. Pas dia datang belum ngomong ini bawa yang aneh nih. Seharusnya satu dibawa pula temennya si Korin yang lain. 3 babak belur gak badannya. Nanti udah di situ berjamaah pula. Diganggu pula yang udah bersih. Kayak gitulah. Jangan coba-coba masuk sini. Disapu habis itu. Andung jadi sombong nih. Masuk aja ke sini. Habis kamu disapu satu. Karena di sini sultannya kuat. Makanya kalau ingin membersihkan banyak sholat sini. Di masjid boleh-boleh aja. Nggak disalahin. Tapi di sini ada jaminan yang disebut garansi. Ayo. Ada garansinya loh. Ya. Masya Allah. Ini bukan promosi nih. Dan gratis lagi di sini. Nah ini dimasukin juga di dunia awam-awam. Mentang-mentang gratis apa tuh yang aneh-aneh di atas. Hati-hati antum main itu. Kebaca mandong sini. Datang kemari kalau niatnya main game awas. Peang antum nggak selesai urusan antum. Percayalah, kalau untuk agama keren. Untuk cari ilmu yang di atas itu ya. Jadi pesawat itu jangan dijolimi. Naik pesawat ke Mekah itu untuk bisa cepat karena kejar target. Kan itu bid'ah. Tapi boleh kan? Gitu. Kemana ngajian? Aman aja kan masuk ke dulu. Ya. Jangan ditambah lagi ya. Teman-teman yang lain itu yang disebut kerasukan. Jadi sesungguhnya yang susah ialah orang yang kerasukan jin setan ditambahkan oleh teman-temannya yang antum sendiri tidak menyadarinya. Jadi antum paling berat itu ngobati ruqyah ya, orang yang sadar. Jadi yang paling berat itu orang yang sadar bahwa dia kerasukan itu nggak tahu. Percaya nggak? Bukan mengecilkan para epistemologi intelektual ya. Rata-rata itu orang yang kerasukan itu yang intelektualnya tinggi, maaf ya. Tuh. Itu susah. Dengan kajian majelis taklim ini setidaknya ada dasar. Mesti gimana kalau kita mempunyai intelektual tinggi? Ya, karena makin tinggi keulamaan antum, keilmuan antum dalam bidang agama, yang datang bukan yang kecil-kecil bro, Bang Iblis loh, betul kan? Lebih berat loh, hati-hati loh. Susah tuh kalau kita nggak tahu dasar ilmunya, maka hati-hati bermain-main dengan makhluk jin. Nah kalau nggak tahu ilmunya, ya, jangan tambah lagi ya. Jadi sesungguhnya yang susah itu yang sadar, Pak. Masih mending yang sadar, ya, yang nggak sadar. Walaupun tegang-tegang tapi masih mudah, ya. Ngeracun, ngamuk itu mudah. Udah kasih api aja tuh, gitu ya, selesai. Ya. Nah, jangan dipraktikin ya, nanti masuk lagi. Masih mending lah yang sadar, pasti tegang-tegang dah, gitu. Jadi tidak hanya itu, banyak dari jin dan setan yang mengikuti manusia kemana saja mereka pergi. Banyak. Karena sifat jin itu jahil ya, walaupun kita udah kuat, dia ngincer, miringin terus. Nggak percaya, streaming kita keluar. Ayo.
Mau ngelihat satu orang akhlak misalnya kejoliman antum 5, yang ngiringin 5 loh. Mungkin jolim antum, mungkin tinggi yang mengiringinya. Benar itu, demi Allah. Begitu Tuhan menguji kita, maka buat kebaikan supaya dia seken. Nah. Jadi kemana antum pergi? Kalau jin korin sudah jelas ada terus, termasuk pada diri Nabi, iya kan? Karena jin korin punya hak tempat pada tubuh manusia, sepakat? Itu udah ketentuan. Jadi jin korin sifatnya tidak bisa diruqyah. Karena si pengruqyah juga memerlukan jin korin. Duduk. Jadi yang nggak boleh itu yang mengiringi dari jin-jin lainnya, baik dari korin yang lain, ya, atau makhluk halus lainnya, itu yang mesti diruqyah. Karenanya jin korin itu sendiri sifatnya melekat, apa? Nempel, ya. Nah, yang melekat itu kalau antum jolin bisa dilepas. Melekat dulu ke yang lain, balik lagi ke antum. Nah, pas antum kosong tadi yang masuk yang lain, kepribadian antum berubah. Mau LGBT, itu dia. Ayo, kacau. Ini kemana ngaji? Ya benar ini yang antum sampaikan. Jadi bukan nggak bisa disembuhkan. Nah, kalau yang masuk ini jantan atau betina, yang masuk kamu jantan, yang masuk jantan, yang jantan suka sama kamu, jantan kamu suka. Benar itu. Nah, ya. Karena yang melekat kamu lepas. Ya, hati-hati. Ya. Karena itu tidak bisa diruqyah, tapi bisa dikendalikan dengan amalan kesolehan. Jadi korin itu bisa dikendalikan dengan amalan kesolehan. Kecuali Nabi langsung diislamkan, beda, makanya dia maksum. Betul kan? No. Karenanya jin dan setan yang sifatnya tambahan dari luar itu sering bersarang di bagian tubuh manusia, masuknya melalui 9 lubang. Berapa lubang? 9 lubang. Ya. Jadi kalau dia udah nempel di lubangnya, dia melekat di lubangnya, itu sulit dipisahkan dari lubang itu. Di sini ilmunya ruqyah. Nah, orang nggak sampai paham ke sini. Ya, disinilah bekerjanya amalan ruqyah. Jadi amalan ruqyah yang masuk jin-jin yang mengganggu tambahan korin tadi di 9 titik lubang tadi. Kalau sudah melekat itu susah. Nah, berikut adalah bagian tubuh jin setan yang nempel berasal dari luar. Wajib dalam hidup dibersihkan. Salah satu sayangnya Allah adalah wudu. Berwudu. Banyak di wudu itu lubang aja yang diberesin kan. Lubang hidung, telinga, lubang ini. Betul kan? Ya. Tapi ada yang mesti dikasih tahu. Ya. Itu amalannya bukan wudu, junub. Mandi tobat. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi wajib ya, manusia itu karena ada ujian baik dalam dirinya sendiri maupun dari luar, maka wajib hukumnya tahara. Itu disebut tahara tinggi pada 9 titik lubang tadi. Jadi tubuhnya ya, baik pembersihannya, amalannya ya. Jadi ini harus jelas ya untuk dicatat. Amalannya itu sejalan pada tubuh batin juga tubuh kasar. 9 lubang ini ada tubuh batinnya, ada tubuh kasarnya, harus satu jalan. Kalau antum berwudu, yang antum niatkan lubang batinnya. Waktu antum mengambil hak orang lain, paham ya? Kalau tubuh kasarnya adalah dengan air. Betul kan? Jadi kalau antum sudah sampai titik torekot, yang diniatkan itu bukan yang johirnya,
Yang batinnya, ya Allah bersihkan tanganku dari mengambil hak orang lain. Cuci itu. Kalau yang niatnya johir kan udah dibersihin air. Iya kan? Materi kan? Udah duduk ya. Itu sudah termasuk bagian meruqyah diri, wudu itu. Jadi berwudu itu kalau benar tuntunannya, tahu maknanya, tahu hikmahnya, tahu amalannya, maka berwudu itu sudah dianggap oleh Allah membersihkan ruqyah pada diri sendiri. Tapi ingat, tidak boleh lepas dari tubuh batin dan tubuh zahir. Sekaligus ritual amalan yang sejalan ini bisa dilakukan dengan ruqyah sendiri, atau juga dibolehkan melalui ahlinya kalau antum sudah kena sakitnya. Baru kita meminta kepada pengruqyah. Makanya dimandiin, berendam, berprasangka baik dulu, itu metode. Sesat nih kajiannya. Bukan begitu. Ya. Jin tempelan itulah yang kita mesti lepaskan. Nah, lubang-lubangnya adalah sebagai berikut. 1. Lubang kemaluan. Jin dan setan sering menghasut manusia melalui nafsu dan syahwat mereka. Melalui lubang kemaluan, jin dan setan bisa masuk dan mengajak manusia berbuat maksiat, gemar pada tempat-tempat yang mudah dan kotor, dan kebanyakan manusia lalai membersihkan ini. Dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area ini. Itulah mandi janabat. Betul kan? Jadi janabat bukan karena kita sudah melakukan kejelekan aja kita bisa membuang kotoran kan? Berapa kali disuruh mandi? Ada yang 3, ada yang 2 kan? Ini gawat kalau nggak mandi. Islam itu sangat bersih. Pahami itu. Tuntunan mandi pun harus tahu. Yang terbaik adalah jam 3. Makanya orang nggak terbiasa jam 3 udah asam urat. Repot nih. Jam 3, Nabi itu jam 3. Cobalah, jangan khawatir. Jam 3 pakai air hangat bukan mau batin itu, cari nyaman itu. Reaksi di tubuh yang perlu sampai imun. Mulai besok antum mandi jam 3. Ya. Itu terapi. Jadi itu salah satu yang mesti dicatat. Ya. Itu sunnah Rasul, ada sandaran hadisnya. Ya. Kedua, lubang telinga. Saat manusia tidur adalah waktu yang tepat bagi setan dan jin yang bersifat setan, jin yang bersifat setan untuk menggoda manusia. Karenanya pada saat tidur manusia bisa melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lubang telinga. Jin yang bersifat setan kerap membisikkan kalimat menghasut untuk kita meninggalkan kewajiban. Hati-hati, di sini mainnya di telinga nih pas antum tidur. Ada amalan. Ya. Sampai kedua, lubang mulut. Sadar atau tidak sadar kita semuanya. Dalam sehari berapa banyak kita menguap? Apakah semuanya disebabkan oleh kantuk? Tidak. Tuh. Enggak. Coba antum dengerin dakwah, antum sudah tidur puas, masih nguap juga enggak? Itu mainan sifat setan. Maka ada adab. Kalau antum sering menguap, mengantuk, siap-siap. Nah, itu tanda ada setan di badan antum. Nah, enggak enak ya. Dia enggak ada sangkut paut dengan banyak tidur. Ya, itu di mulut tuh, nempel tuh. Saat belajar gimana? Saat kerja nguap kan? Padahal bangun tidur kan? Main game, seger semua, nggak pernah nguap, bingung dah. Cobalah perhatiin, betul kan? Nah, yang terparah kata Nabi saat sholat, tuh kata Nabi, parah banget tuh.
Berarti udah nempel banget itu di mulut antum. Kalau sholat sampai 3-4 kali nguap, batal loh sebetulnya. Batal. Nah, di sini perhatiin. Jadi kita bisa mendeteksi diri. Apakah kita ada kerasukan makhluk aneh nggak di tubuh? Ya kan? Kan diriwayatkan nih dari Nabi, hadis sahih Abu Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, "Idza taha ahadukum falyada ayadahu ala fihi fi inna syaitana yadkhulu ma'al mutahayibi." Artinya, apabila seseorang dari kalian menguap, adabnya letakkan tangannya pada mulut, tutuplah. Karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap dan menular. Ya. Masa tuh 10 nempel 2, 3, 4 kan gak kelihatan. Karakter antum berubah karena mulut antum tidak ditutup. Maka ada adab. Kalau apa yang mau dibaca? Udah tanya dia anak SD tahu tuh. Gitu ya. Jadi jangan main-main dengan adab sunnah ya. Hadis riwayat Muslim tadi tuh. Keempat, lubang hidung, anfus, napas. Bisa bercokol di sana. Biasanya yang di lubang hidung tuh keren-keren. Dipilih orangnya, ulamnya tinggi, nempel hidung. Hati-hati. Makanya ada zikir anfus, zikir nafas. Itu sering dibidahkan, padahal itu terapi. Anfus namanya, zikir nafas. Ada ritmenya, nggak bahas lebih dalam, tapi di situ karena tempat lubang yang menempelnya makhluk sifat setan, ya, menjadi tempat favorit untuk jin keren. Di sana sering bersarang yang keren-keren. Ya, oleh sebab itu, ya, disunahkan oleh Nabi. Ya. Anjuran dalam Islam, wajib hukumnya untuk membersihkan lubang hidung dengan apa? Pahami, waktu wudhu. Waktu wudhu. Wudhu yang benar termasuk terapi ruqyah diri adalah istinja. Tarik. Biasa nggak? Kalau nggak biasa pusing loh. Tarik nih, tampung sampai kepala. Sudah itu buang. Biasa kan kayak gitu. Sehat tentu. Nggak ketemu bengek, nggak ketemu asma. Panjang umur. Hebat tuh ajaran Islam itu. Nah. Jadi sandaran hadisnya riwayat Muslim, perhatikan. Ya, matanya dalam lubang. Untuk lubang hidung. Ida astaiqaza ahadukum falyattasir ma'um min anfi sholata maratin fa inna syaitona yukim fi ahbihi. Artinya, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur aja nih, enggak wudu sholat, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya dengan istinsyaq. Kalau sholat istinja. Kalau bangun tidur, jadi gini untuk ikhwan ya, pas keluar sudah bangun tidur, jaga, utamakan Nabi itu ngambil air, itu langsung terapi diri, ruqyah diri, disedot, buang 3 kali, namanya istinsor. Duduk, praktekin itu. Ya, jadi tiap lubang itu ada prakteknya. Ya. Kelima, ada yang tahu? Lubang pusar. Ini yang nggak pernah dibahas. Pusek. Itu wilayah perut, dapur antum. Kalau situ kena, ya itu yang sering lonjak-lonjak, tegang-tegang orang. Jadi kalau antum menemukan orang kerasukan tegang-tegang, kelojotan, itu pusatnya di pusar. Enggak mata, enggak telinga, enggak hidung. Gimana ini? Pusar antum. Lubang pusar sering dilupakan, diabaikan. Manusia kerap tidak menjaga kebersihan lubang pusar karena dianggap
tidak kotor katanya. Ya, itu pakai minyak zaitun. Ada amalannya. Dikasih minyak zaitun bersihkan lubang pusat. Nah, nanti kalau sering kelojotan, sering ngamuk-ngamuk, tegang-tegang badannya, antum makruqyah, hati-hati perempuan. Harus dilihat lubang pusat kan tidak lama, Pak, tidak muhrim. Ah, kan kacau itu. Diri antum sendiri. Jangan-jangan kita sering tegang segala masalah karena di sana bersarang di lubang pusat. Bersihkan dengan minyak zaitun. Duduk kan nih, amalin deh. Bersihkan. Ada nggak seumur hidup pada bersihin lubang pusat nggak? Bingung. Nah ini sunnah Rasul kok. Tanggung jawaban dong. Ayo. Karena dianggap bersih kan semuanya. Udah mandi cukup belum tentu bro. Ada lubang situ. Perhatikan jika setan teramat suka bersemayam di dalamnya, ya, di lubang pusat, maka tubuh antum mudah sekali terkejut. Ya, mudah terkejut, gampang susah. Ya. Pada beberapa kasus ruqyah, kebanyakan kerasukan jin bersemayam di lubang pusat yang sering tidak menyadarinya. Peruqyah sering salah. Bayangkan itu tahu ini kemana nih? Orang udah kejang-kejang dia diobati di kepalanya. Salah itu. Pusatnya, wah ada enak nih. Lihat pusatnya ada usul kah? Enggak baik itu. Ada caranya, ada adabnya, ada aturannya. Makanya ada vulgar ngomongnya. Karena di sini paham andung, ini banyak orang ulama di atas itu yang mau mengajar andung belajar banyak. Ya. Jadi keenam, ada yang tahu? Sebetulnya tidak lubang, tapi ada lubang. Kalau kuku antum dipanjangkan, maka lubang di kuku akan lebih besar. Enggak percaya tanya medis. Itu ilmunya. Kalau dipanjangin nih ya, maka lubang di sini akan lebih besar, lebih mudah masuk apa aja. Maka di situ sering mengumpul yang disebut bakteri. Medisnya gitu. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Siapapun orang yang kukunya panjang, pas diruqyah tidak akan sembuh kalau kukunya masih ada panjang. Itu ada. Jadi mesti dilihat. Kalau antum peruqyah, lihat dulu kuku. Perempuan kan sayang. Pokoknya kalau sudah berlebih dari daging paling atas, nih, maka dia sudah panjang, wajib potong. Duduk. Ini perintah Nabi berlaku kepada kaum Hawa, kaum laki-laki. Ada yang panjang, awas nih. Nah, yang duduk mana? Ada yang panjang kemana-mana. Nah, tuh. Giniin semuanya nih. Itu kerasukan antum, di situ ada setannya, setan kuku namanya. Selain menyimpan kuman, menyimpan bakteri, kuku yang panjang ternyata juga jelas dilarang oleh agama Islam. Sepakat? Jin dan setan justru mengikuti dan mengikatnya di situ. Ngikat. Kalau dia ketagihan judi main jin, ngikat situ tuh. Begini aja tuh. Gitu sih. Jangan-jangan main jin kukunya panjang-panjang nggak jempolnya lihat. Atau ada yang panjang kelingkingnya. Ngikat sifatnya melalui ujung kuku yang panjang. Tolong serius ini ya, Neng sampaikan ya. Ini benar larangan khusus ya. Kaum Hawa, wanita, tidak karena beauty ya, hati-hati, tolong potong. Ya. Dasar istidlal dalilnya jelas. Sebagaimana disebutkan Abu Hurairah dan Umar, Rasulullah bersabda, "Qasu tasiru azafirka inna syaitona yang kidu ajfaran tawilatan." Hadis riwayat Ahmad Syahih. Potonglah, perpendek. Qasu
taksiru, potonglah, perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Ayo, sepele juga nih. Nah, panjangin dong untuk nyuki ya gitu. Pusing, nggak bisa. 7. Lubang. Pori-pori melalui aliran darah manusia itu pori-pori. Ya, melalui aliran darah itu pori-pori. Disinilah letak hujama. Apa? Apa itu hujama? Bekam. Sudah. Laki-laki sebaiknya tiap tanggal berapa? Pas bulan purnama dibekam. Itu sunnah Rasul. Sebulan sekali. Sama dengan perempuan. Kecuali dalam keadaan kotor. Gak boleh dibekam. Itu aturan ruqyah. Itu kunci bekam. Nah, itu udah disediain tuh. Semua di sini harus bisa bekam. Ada yang sanggup, semua sanggup melihat darah? Harus. Dan yang paling berat adalah di aliran darah manusia ini, itu khusus ilmunya Anung tidak perdalam, tapi Anung sudah siapkan. Semuanya harus bisa bekam, baik diri sendiri maupun orang lain. Syarat penterapis harus bisa bekam. Jangan belajar di luar. Kepengnya banyak di situ gratis. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian dari aliran darah itulah jin dan setan berusaha memperdaya manusia. Istidlal dalilnya yang jelas diriwayatkan oleh Syafi'iyah binti Huyai. Rasulullah bersabda, Inna syaitona yashiru fi jasadini adama min kalilali dawarati damawiati fi jasadihi. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kita stop sampai di sini karena ini kajiannya khusus. Kita belum ketibun kan? Karenanya kita bisa mendeteksinya ya dengan yang berapa lubang tadi? 7 lubang, titik lubang. Kurang berapa? Kurang 2. Nanti ya sapinya itu tunggu dulu, 7 dulu. Ya, ada 2 lagi insya Allah. Perlu dasar kajian. Ya, jangan dulu mengejar, perlu dasar kajian. Ya, nanti Nung sampaikan. Ya, karena itu letaknya di inabah nanti. Iya Pak? Inabah. Lubang itu tidak terdeteksi oleh mata lahir. Tubuhnya beda. Ya itu jangan potong-potong lagi, serius. Ya. Sampai? Nah, kita bisa mendeteksinya ya dari 9 lubang tadi. 7 itu udah mumpuni sebetulnya. Ya. Tapi insya Allah bahas sampai 9. Ada 5 tanda jika tubuh kita telah dikuasai setan. Tandanya. Ini lebih jelas lagi. Mau tahu tandanya? Ada 5. Kata Nabi ada 5. Kalau antum dikuasai setan atau kerasukan, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ya. Sama-sama kita ketahui, jin yang bersifat setan yang merupakan bagian dari makhluk halus ternyata bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Yakin? Yakin. Ada di Quran. Ya. Dan sekarang kita sudah tahu sumber-sumber lubang masuknya. Karenanya terdapat beberapa tanda yang menunjukkan jika seseorang di tubuhnya telah dimasuki setan dan susahnya tanpa terlihat oleh fisik. Di sini letaknya ilmu. Ya. Udah tahu lubang, ada 5 tanda. Kalau nggak tahu ilmunya repot, karena nggak bisa terlihat oleh indrawi. Ya. 1, tandanya ya. Tanya aja berdiri ya, dong sebut aja ya. Ini dari Nabi. Tanda antum kerasukan, tidak suka mendengar bacaan Al-Quran. Antum sendiri yang tahu itu.
Ya. Kadarnya beda-beda. Sok alim belum. Apakah telingoden? Dari omongin memang. Nah, berarti ada yang aneh di badan. Ya. Bagi umat muslim membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Karena ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya saja akan bernilai pahala. Selain itu umat muslim seharusnya bahagia ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Seharusnya tenang, bahagia. Namun berbeda ketika tubuh kita telah dikuasai oleh setan. Kita akan merasakan tidak nyaman, gelisah ketika mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Biasanya buktinya langsung pergi. Alasannya jelas, itu antum karasukan. Tanda dua, malas menunaikan ibadah, dipanjang-panjang. Masih ada nih diukur panjang. Itu kerasukannya mungkin sedikit ya. Itu dia. Apalagi nggak ibadah, menempel tuh. Jadi udah tahu ya, orang yang nggak mau ibadah pasti yang ngiringinya nggak satu. Pasti itu. Malas menunaikan ibadah atau sholat bagi umat muslim suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap hari, karena sholat merupakan tiang agama. Salah satu tanda tubuh kita telah dikuasai oleh setan adalah ketika kita mendengarkan suara azan sebagai panggilan untuk menunaikan sholat, kita akan merasa malas berniat untuk selalu menunda sholatnya. Banyak kan ngomong Allah timbul aja. Ladu maksud. Dan iringan ladu. 3 tandanya selalu dilanda kecemasan, nggak tenang. Baru beritanya tahwak langsung cameh, gampo. Duduk selama lunce gampo, padahal paniang. Nah, itu mainan setan tuh. Ketika tubuh kita telah dikuasai oleh setan, mereka akan menyebarkan pikiran negatif ke dalam tubuh kita. Pasti itu. Ya. Pasti suruh sedekah ya, jangan lain. Jangan sedekah. Enggak perlu di komen. Lillahi ta'ala aja. Anda ada dari setan jadi. Maaf. Jadi membuat diri kita selalu dilanda kecemasan, merasa tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Keempat, perubahan sikap yang tidak tetap, prinsipnya mencelak. Kini biru, besok kuning, besok hijau. Ya, bukan hanya selalu dilanda kecemasan kalau sudah ada perubahan sikap. Salah satu tanda jika tubuh kita dikuasai oleh sifat setan adalah terdapat perubahan sikap yang sangat menonjol. Dan biasanya seumpamanya begini, iktibar contohnya gini ya, seperti dulu kita sangat disukai berkumpul bersama keluarga, menghadiri forum majelis. Namun setelah itu kita jarang sekali melakukan kegiatan. Ada alasannya, sibuklah, hantu belalu, tetek bengek, ada aja. Inilah itu amanah, ada aja. Itu udah jelas kerasukan setan. Kira-kira mama, kira-kira begitu Pak. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita sering nggak menyadari. Ya. Kelima, ada yang tahu tandanya? Mimpi buruk. Agak sering. Kapatang mimpi tabaka, kapatang mimpi pocong, kapatang mimpi ular. Yang jelas kalau sudah pembentukan binatang yang bisa diserupai oleh jin itu jelas kerasukan. Jelas itu. Walaupun terbilang biasa dan wajar ya, mimpi itu. Namun jika mimpi buruk itu kita pahami ilmunya ya, sering terjadi, volumenya sering, salah satu tanda tubuh kalian telah dikuasai setan. Itulah 5 tanda. Setuju? Dan ini jelas, ini tuntunan dari Nabi semuanya. Ya. Jadi itu tanda 5 tanda jika tubuh kita dikuasai setan. Udah paham ya? Lubangnya udah tahu, ya. Cara masuknya, tandanya udah tahu, ya.
Jika tanda-tanda tadi ada dalam diri kalian, sebaiknya segera. Jangan langsung ruqyah. Jangan minta ke orang lain, nggak mulia antum. Saranan dong. Ruqyahlah diri kalian sendiri dengan ilmu. Duduk. Dengan ilmu. Ini dia masuk. Meruqyah di diri. Itu silabusnya. Ini kayak gini tanda yang 5 ada. Udah langsung diruqyah aja. Kalau ketemu ruqyah yang benar. Kalau nggak benar, berbahaya bro. Hati-hati. Zaman sekarang gila ini. Nggak segampang itu peruqyah. Anda kemarin bilang harus ngerti Quran, harus tahu batasan antara perbedaan doa dan ruqyah, sifatnya apa, di mana letak titiknya, betul kan? Sama nggak bekam? Sama. Jadi kata Nabi, sebaiknya segera mendekatkan diri kepada Allah, banyak mandi taubat, banyak inabah. Ya, banyak mendengar taklim, banyak baca Quran surat Al-Baqarah. Surat yang paling panjang di Al-Quran adalah Al-Baqarah. Baca aja dari Alif Lam Mim. Itu lari itu. Kalau 5 tanda tadi ada, benar itu. Kan udah tahu terapinya. Nah, dekatkan diri kepada Allah agar lebih merasa baik dan tenang. Kalau belum ada perubahan, mintalah diruqyah syariah. Hukumnya mubah. Apa? Mubah artinya apa? Dibolehkan. Kalau nggak ada perubahan, sudah terasa fisik, dibolehkan ke minta ruqyah syariah kepada ahlinya. Secara fikih hukumnya mubah. Kemarin udah dibahas. Terus ya, aturannya begitu. Nah, artinya boleh, tentunya kepada ahlinya. Nah, ahlinya nanti Ustadz Auji, Pak Khairul, umpamanya. Ini yang di atas saja, yang kecil-kecil masih ngeri dong ya. Betul. Misalnya akhwat Dela itu bisa, insya Allah. Kita bermohon kepada Allah ya. Nah. Harus bisa meruqyah dulu diri. Ya. Jadi kalau belum ada perubahan, mintalah ruqyah syariah. Hukumnya mubah, artinya boleh, tentunya kepada ahlinya. Sekarang kita bergeser sedikit. Begitu juga rumah tempat tinggal kita perlu kita perhatikan. Begitu juga tempat yang sering kita singgahi untuk berusaha, toko, sekolah, ya, sekolahan kita kan sering di sana. Perhatikan, bagi pengruqyah perhatikan, bukan dilihat, ada ilmunya, amati. Karena antum sampai saat ini sudah ada dasar ilmu yang mesti diaplikasikan. Jadilah orang mulia. Untuk berguna ke masyarakat. Bila perlu masyarakatnya nggak tahu. Kalau di Andung prinsip satu, biar populer, viralnya bukan di sini, viralnya di langit, paham ya? Kalau ingin viral itu jangan di sini, di langit. Duduk ya. Nah, keren. Jadi perhatikan tempat tinggal kita, perlu kita perhatikan karena ada pula tuntunan meruqyah. Baik tempat tinggal, rumah secara sunnah. Ikhwan, akhwat, andung, jemaah rahimakumullah. Tadi rumah pada diri, sekarang rumah materi. Jangan diruqyah masjid. Masjid gak urusan kita ruqyah itu. Ya, ini kemana larinya ini ya? Setan yang bersifat jin yang bersifat setan disebutkan tak akan mau masuk ke rumah. Ini hadis. Tidak akan masuk ke rumah jika dibacakan surat tertentu oleh
pemiliknya itu sunnah. Nggak bisa orang lain. Antum punya rumah, antum ambil pengruqyah, antum ambil ustadz, dia pemilik bukan? Bukan bro, antum yang harus membacakannya berdasarkan tuntunan sunnah. Catat itu. Rasain loh, ngamalin. Iya kan? Jadi siapa yang ngeruqyah? Yang punya rumah. Kalau di sekolah siapa yang ngeruqyah? Tempat kamu, jangan hall. Hall itu habitatnya gimana ini? Tempat kamu duduk, ruqyah tempat kamu. Karena kamu ada hak tempat di situ. Ini tuntunan sunnah. Yang duduk ini udah capek deh. Nyaranin coba baca ini, baca itu kan sering tuh. Kamu mesti baca ini, itu artinya mengruqyah tempat antum. Nggak bisa dengan pengruqyah. Duduk gak nih? Duduk ya? Adabnya begitu. Nah, nanti kalau ada punya tempat nih, tempat duduk kita di sini, ruqyah tempat itu, insya Allah nyaman. Insya Allah tidak akan dijolimi tempat itu. Insya Allah yang aneh-aneh nggak bisa masuk. Di sini sering dilalaiinnya kita. Zaman modern kayak gitu nih, ya. Jadi kalau ingin kedudukan nggak langgeng di situ, misalnya nggak ada rezeki, ya jangan diruqyah tempat itu. Oh, gitu aja kan. Kira-kira gitu. Ini bercanda tadi. Ya. Jadi kan kata Nabi begitu, bacakan surat tertentu oleh pemiliknya. Betul kan? Paham ya Ustaz ya? Oleh pemiliknya, itu yang sering lupa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin yang bersifat setan dalam kehidupan agar mengganggu manusia dalam beribadah. Rupanya jin yang bersifat setan yang masuk ke rumah dan mengganggu orang-orang di dalamnya agar tidak mengerjakan apa? Ibadah. Kalau di kantor agar tidak membuat kebaikan. Kalau di kantor agar tidak mengambil yang hak, korupsi. Karena antum gak mau meruqyah. Itu logikanya, betul kan? Nah, untuk tidak beribadah, baik di kantor, baik di tempat usaha, ruqyah tempat itu. Karena setan itu mengganggunya untuk tidak bisa beribadah di tempat itu. Ibadah kan banyak konteksnya, ya. Sebab terdapat satu surat karenanya yang menjadi unggulan dalam Al-Quran. Ini ayat ruqyah ini. Rasulullah bersabda, setiap segala hal itu punya keistimewaan dan punya keunggulan sendiri-sendiri. Keunggulan Al-Quran salah satunya terdapat di surat Al-Baqarah. Itulah keistimewaan surat Al-Baqarah adalah jika dibacakan akan terhindar dari gangguan jin setan. Ini sampai di Quran itu spesifikasi keunggulan surat Al-Baqarah adalah menyelesaikan gangguan baik jin pada sifatnya korin maupun jin setan yang dari luar. Itu surat Al-Baqarah, itu hadis. Duduk. Nah tanya, keunggulan Al-Fatihah apa? Keunggulan Yasin apa? Keunggulan banyak, itu harus tahu. Masing-masing surat mempunyai keistimewaannya. Nah inilah ilmu. Salah satu keistimewaan surat yang terpanjang di Al-Quran karena hidup ada resiko dengan ujian adalah Al-Baqarah. Tuh. Udah antum baca di Al-Baqarah itu memble itu yang godain antum tuh. Bener. Gitu. Jadi man atadong qiraatil baqarati lam yakhulha syaiton illa salasa layalin wa idza qanu adatan yaqra'unaha fin nahar lam yadkulha syaiton salasata ayyamin. Artinya orang yang terbiasa membaca Al-Baqarah maka setan tidak akan masuk ke dalamnya minimal 3 malam. 3 malam.
Dan apabila biasa dibaca pada siang hari dan sore hari, atau di antaranya, kalau nggak bisa siang, sore, maka setan tidak akan masuk 3 hari. Hadis ini sahih. Jadi gimana? Pagi, sore, bisa 3 hari. Terus kalau biasa ayat tertentu aja, misalnya kita baca alif lam mim, nah, sudah itu tahu ayat yang terakhir, itu aja yang dibaca, maka cuman berapa hari? 3 malam. Malam aja, siangnya enggak, digoda terus. Tuh, ada amalan. Hadis ini jelas sahihnya ya. Riwayat Bukhari. Sehingga rumah tidak akan dimasuki jin dan setan dengan rajin membaca surat Al-Baqarah. Permanennya nu jadi nanti. Enggak ngamalin lagi, males lu baca Quran, kacau. Ya. Jin setan itulah penyebab seorang sulit melakukan ibadah di dalam rumahnya, sulit melakukan kebaikan di tempat ikhtiar kerjanya. Ya, sulit melakukan hal yang jujur pada dagangannya. Karena nggak diruqyah. Yang meruqyah bukan orang lain, pemiliknya. Jadi tidak ada hantu belau pagar gitu, pagar ini itu udah hati-hati ke sihir. Itu harus disikat itu. Kalau antum bisa meruqyah habis tuh. Kalau kemudian antum ingin jadikan rumahnya semerbak ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah, baca Al-Quran susah, mau ngaji puasa susah Senin Kemisnya, penyebabnya dah jelas. Jin setan bercokol di rumah kita, nggak kelihatan, dia melihat kita. Demi Allah itu betul itu. Salah satu cara mengusirnya itu dengan sering membaca Quran surat Al-Baqarah pagi dan petang. Insya Allah jin setan itu minggat ya. Wah, ambil garam siramin dulu. Wah, bukan begitu aja. Itu beda pengertiannya nanti. Ya. Begitu juga menjelang waktu tidur. Ini amalan kerennya. Termasuk rumah tubuh, termasuk rumah tempat kamar antum, termasuk juga rumah tempat tinggal. Karena nggak tidur kalau di tempat kerja kan. Tempat kerja beda lagi. Entahlah kalau baca KJB ini lalu di tempat kerja kan beda itu. Malam bisa ngamalin. Nih amalan di waktu mau tidur, menjelang waktu tidur. Ada beberapa hal yang disunahkan untuk diamalkan selain dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini juga berkaitan dengan ketenangan dalam hati ya. Dari beberapa sunnah ada 3 amalan yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur. Ini ke tempat dan ke tubuh tempat kita. 1, pertama, berwudu sebelum tidur. Halo, sepele kan? Tidur pada wudu nggak? Ya, berwudu. Kedua, membaca doa sebelum tidur. Ada doanya, ada sunahnya. Bukan doa anak-anak aja ya. Nanti salah, doa makan boleh dibacakan. Ketiga, membaca surat terpanjang di Al-Quran. Apa surat terpanjang di Al-Quran? Al-Baqarah. Insya Allah sampai antum tertidur. Ya, dari alif lam terus tertidur. Wudu sudah itu, baca doa sudah itu, setar. Bagi orang insomnia itu obatnya. Wudu, baca doa tidur, sudah itu baca ayat terpanjang Al-Quran setar dari alif lam. Ya. Syaratnya nggak bisa baca Quran, harus hafal. Itu masalahnya. Betul nggak Pak? Itu masalahnya Pak. Kebetulan tuh ada adik. Itu manfaatnya. Jadi insya Allah bisa tertidur nggak ada insomnia. Setan sulit ganggu itu. Makanya dihafal Al-Baqarah, berfaedah. Ya. Biarpun baru seperempat, separoh ya.
Nah, ini jangan yang dipilih ayat ruqyahnya aja. Di Al-Baqarah itu ada ayat khusus ruqyah loh. Ya. Amalan ini relatif mudah sebetulnya, maka disarankan melakukan dengan rutin. Walaupun hanya dilakukan salah satunya juga tidak masalah dan tidak mendapatkan pahala, ya. Dapat pahala lah. Kalau nggak dapat tidur, tapi dapat pahala untuk baca kan. Akan tetapi akan sangat baik jika dilakukan ketiganya. Wudu, baca doa, baca surat Al-Baqarah. Poin pentingnya adalah amalan ini, tempat kamu tinggal pun bersih dari gangguan yang sifatnya setan dari luar ya. Ya, maupun tubuh rumah antum pun bersih dari gangguan setan di luar ya. Korinnya pun agak diem. Agak diem. Dengan syarat istiqomah dalam mengamalkannya. Rutin. Apakah antum termasuk orang yang baik? Jawab. Ngopi dulu lah, ya. Ini penting kita masuk